anak yang sudah dewasa seperti apa Bu ya? Karena kalau diingatkan suka marah, padahal dia tahu dia pernah di pesantren. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan kepada anak, bahkan bukan saja anak gede, kadang anak sudah nikah pun sama orang tua masih kurang ajar. Saya peringatkan kepada semua anak, hati-hati. Problem hidup itu kadang-kadang karena durhaka kepada orang tua. Problem masalah. Hati-hati orang dengan orang tua, jangan main-main dengan orang tua. Permasalahan hidup ini karena kita kurang ajar sama orang tua. Nyungsep rezeki. Stres. Suami suka nempeleng. Istri tolak pinggang. Duit gak cukup-cukup. Punya istri jago kredit, semuanya bisa saja karena durhaka kita kepada orang tua. Stres, depresi, termasuk diantaranya adalah junun, gila. Kalau biasa durhaka pada orang tua diuji dengan penyakit gila. Mungkin bahasa sekarang halus ya, depresi, segala macam, bisa saja ke sana. Makanya hendaknya kalau kita punya masalah, koreksi urusan kita dengan orang tua kita, hati-hati. Jangan bikin masalah dengan orang tua. Jangan bikin masalah sama sekali dengan orang tua. Apalagi nyakiti orang tua dan naudzubillah. Dia daftar celaka kalau orang tua. Sudah dicap, daftar celaka. Makanya kalau dengan orang tua, biarpun orang tua mungkin marah dengan kita, mungkul, kita menghindar saja. Tapi jangan berubah. Cuman ujiannya berat. Kadang orang tua yang baik kita masih kurang ajar sama orang tua. Nasib buruk tuh anak. Ini bagi anak, kami ingatkan sama anak. Kadang ini bukan saja anak gede, sudah punya istri, kadang-kadang. Sama orang tua kurang ajarnya. Nggak bisa ditolong orang begitu. Makanya hei calon pengantin, kalau calon istrimu itu ternyata durhaka sama orang tua, batalin saja. Jangan Anda masuk rumahmu orang durhaka pada orang tua. Dulu sahabat Nabi itu paling menghindar berkawan dengan orang yang durhaka pada orang tua. Karena apa? Takut ada azab diturunkan pada dia, kita dapat. Nah itu anak kan nyakiti orang tua, bikin orang tua kesel, nasihati malah marah dan sebagainya. Ini kan bikin orang tua kesel. Jangan Anda semacam itu. Sekarang ingat wahai anak-anak, semuanya yang pernah nyakiti orang tua dengan lesan, dengan perilaku, berhenti. Sengsara hidup, capek. Nggak bisa diduga-duga rasa. Permasalahan nggak bisa diduga-duga, ada aja. Karena orang tua ini luar biasa. Tidak dicap, Nabi menyebutkan seperti itu. Baik, kemudian bagi yang punya anak seperti itu, yang punya anak semacam itu, jaga lesan Anda untuk mendoakan doa yang jelek. Cuman kadang keselnya seorang ibu, keselnya seorang bapak terucap karena memang anaknya sudah keterlaluan, sudah berlebihan di dalam berbuat tidak baik, sehingga kadang muncul doa-doa yang jelek. Jangan wahai ibu, jangan bapak, itu adalah anakmu. Latahlah latah yang baik, doakan dengan doa kebaikan. Itu yang pertama. Itu yang susu kita antisipasi. Masalah caranya nanti ibu. Kadang-kadang nggak kuat, sengsara kau, celaka kau, ini waduh bener nih celaka ini. Orang anaknya dolim, ibunya didolimi, doa ibu saja dikabul, apalagi ibu yang didolimi, kabul banget ini. Maka tolong jangan biasa doain yang jelek, pastikan, aku tidak akan doain yang jelek kepada anakku, pastikan. Sehingga kalau ya, soleha, doain begitu, doain yang baik. Nah kemudian, yang kedua adalah, itu doa itu penting, setiap malam, setiap ini, jangan putus dengan doa. Yang merubah dia kan Allah, bukan Anda. Jadi dalam bahasa lain, usaha batin. Doa, Anda minta doa kepada orang. Kemudian yang kedua adalah, usaha dengan pantulan, itu dahsyat sekali. Anda perbaiki anaknya orang. Anda tolong anaknya orang untuk menjadi baik, maka akan memantul kepada anak Anda jadi baik sendiri. Sebab kalau Anda langsung ada emosi, Anda mengingatkan dia, sudahlah Anda berjanji ke sebuah tempat, saya akan menjadikan anaknya 1, 2, 3 anak orang baik, aku biayai. Aku niatkan semoga dengan kebaikan anak ini akan menjadi anak saya baik. Anda akan menemukan sesuatu yang dahsyat nanti. Kan janji dari Allah, Allah fi'anil abdi makana al-abdu fi'ani akhi. Kalau Anda nolong anaknya orang, Allah akan tolong anak Anda kok. Ini yang sering dilupakan. Anda cari anak yatim, anak ini bukan harus anak yatim, pokoknya saya harus didik anaknya orang, saya harus bimbing anaknya orang, saya ngurusi anaknya orang. Diniatkan semoga dengan ini anakku akan dijaga oleh Allah.
Yang kedua itu. Yang ketiga adalah tentunya usaha dohir tadi. Usaha dohir, tapi usaha dohir kan setelah usaha batin. Kalau Anda sudah melakukan batin-batin ini semua, usaha dohir Anda nyaman, Anda tidak bakal kemancing emosi karena Anda sudah punya dasar tadi. Anda tetap, nah, kemudian bahasanya yang lembut dengan anak, bahasa sayang, bahasa kasih, bukan bahasa amarah ya kepada anak-anak. Kemudian Anda tunggu pada waktunya. Kemudian setelah itu, selagi Anda sudah berusaha semaksimal itu, apapun yang terjadi, maka Anda tetap selamat. Semoga anak jadi baik. Ada yang berkata, anaknya nggak bisa, anaknya sampai naudzubillah, suatu ketika anak saya murtad. Ya, serem. Sejauh mana Anda didik? Saya sudah didik, saya pondokkan, saya idikan semuanya. Anda sudah tidak dosa, kan Anda sudah memberi. Dosa anak akan ditumpangkan ke ayah atau ibu kapan? Di saat ibu dan ayah tidak mendidiknya. Tapi kalau sudah mendidik dengan benar, itu pergaulannya. Termasuk nanti dikasihkan pasangan yang solehah, ya, diajak berkumpul di tempat yang baik. Perkumpulan itu menarik sekali. Berkumpulan ibu. Kalau memang ada seorang anak diajak kumpul di tempat yang baik. Atau dia suruh, sayang tolong anterin sedekah ini ke masjid sana, anterin ini ke sana, anterin ini ke santri sana. Hatinya nyambung diam-diam, halus jadi lembut, semula keras jadi lembut, ngelihat santri dan masjid dan sebagainya, seperti itu. Intinya jangan dendam, jangan mencaci, jangan mendoakan doa yang jelek kepada anak-anak, insya Allah. Kemudian setelah itu serahkan kepada Allah, supaya Anda tidak stres juga ngelihat yang demikian itu. Anda nyantai saja. Selagi aku sudah maksimal, aku bebas. Aku tidak dosa di hadapan Allah. Itu yang terpenting. Lalu anakku gimana? Nanti Allah akan rubah pada waktunya nanti. Husnudon. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.